Pendengar, untuk sore hari ini kembali Pro 3 RRI akan mengajak Anda untuk mengikuti Dialog Indonesia Menyapa Sore bersama Densus 88. Kami akan membahas tentang peran dari narasi positif dalam melawan radikalisme anak. Anda nanti juga bisa ikut berinteraktif ya, menghubungi kami di line telepon maupun juga WhatsApp untuk bisa berbincang langsung bersama dengan narasumber kami. Kita ikuti dialog khusus kerjasama Radio Republik Indonesia Program 3 dengan Densus 88. Pendengar, kita dihadapkan pada fenomena yang semakin mengkhawatirkan ya saat ini. Ada radikalisme anak di ruang digital. Anda tentu masih ingat dengan kasus tragis yang pernah terjadi di tahun lalu ya, bulan November kalau tidak salah, di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta. Dan ini menjadi peringatan keras bagi kita semua. Di kasus tersebut ada seorang siswa yang usianya belasan tahun begitu, diduga ini melakukan aksi pengeboman yang bahkan melukai ratusan siswa yang bersekolah di situ. Penyelidikan yang dilakukan oleh Densus 88 ini menemukan fakta yang mengejutkan bahwa pelaku ini tidak hanya terpapar ideologi ekstrim yang berbasis agama, tapi juga ideologi neonazi yang menyebar melalui media sosial, platform online, hingga dunia game. Lebih jauh lagi ya, penelusuran juga mengungkapkan bahwa ada ratusan anak di 18 provinsi yang sudah terpapar ideologi serupa. Nah, ini tentu menunjukkan bahwa radikalisasi anak kini mulai bergerak secara masif, bahkan tersembunyi dan dengan memanfaatkan ekosistem digital yang sangat dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Pemerintah sendiri sebetulnya juga sudah mengeluarkan kebijakan melalui PP Tunas, PP nomor 17 tahun 2025 yang mulai diberlakukan pada 28 Maret 2026 lalu untuk membatasi akses media sosial bagi anak di bawah usia 17 tahun. Namun muncul pertanyaan besar ya, apakah pembatasan akses anak terhadap media sosial ini saja cukup atau masih diperlukan regulasi lainnya? Beberapa ahli menilai kita membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan salah satunya melalui strategi 3N, needs, naratif, dan juga network. Bagaimana cara kita melindungi anak-anak dari ancaman ini? Ini akan kita bahas di sore hari ini, radikalisasi anak dan pencegahannya melalui narasi yang positif. Kami akan berbincang bersama dengan akademisi, peneliti senior, dan juga penasehat di Studi Agama dan Kebudayaan CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Irfan Abu Bakar MA. Selamat sore, Pak Irfan. Selamat sore Mbak Luna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irfan, nanti kita membahas ya tentang narasi positif untuk melawan radikalisme anak di dunia digital begitu, terutama di media sosial. Kita jeda terlebih dahulu Pak Irfan sebelum kita mulai pembahasan menarik ini. Pemirsa dan juga pendengar Pro 3 RRI tetaplah bersama kami. Kata tokoh dunia. Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Harold Whitman. Kami undang Anda bergabung sore ini. Silahkan bagi Anda yang ingin memberikan tanggapan juga tentang radikalisme anak di dunia digital dengan dilawan dengan narasi-narasi positif begitu ya. Anda boleh bergabung di 0213523172 dan juga 0213866712. Pak Irfan, kita bincang ya, kita mulai pembahasan sore hari ini. Kalau tadi sempat saya singgung mengenai kasus di SMA 72 Kelapa Gading, ini kan menjadi perhatian masyarakat kala itu. Kita dikejutkan begitu ya dengan adanya kasus anak-anak sekolah usia belasan tahun yang melakukan aksi pengeboman di lingkungan sekolah tempat dia bersekolah begitu. Dan ini penyelidikan menunjukkan bahwa pelaku ini terpapar paham radikalisme melalui media sosial dan juga game. Bagaimana sih sebetulnya, seserius apa begitu peran dari platform digital dalam proses radikalisasi anak saat ini, Pak Irfan? Ya, makasih Mbak Luna. Memang peristiwa tanggal 7 November tahun
lalu ya, tahun Mm-mm. 2025 itu sangat mengejutkan. Semua pihak terutama aparat penegak hukum dalam hal ini Densus 88 yang konsennya adalah melakukan pencegahan terhadap radikalisme. Mengapa mereka kaget, shocking? Itu bukan hanya karena yang terlibat dalam radikalisme ini adalah anak-anak, tetapi juga apa namanya ideologi yang mempengaruhi pikiran dan perilaku kekerasan mereka itu adalah sesuatu yang tak terbayangkan sebelumnya. Biasanya yang selama ini kita pahami dengan radikalisme atau ekstremisme itu biasanya yang berbasiskan agama, dalam hal ini ekstremisme atas nama agama Islam. Ya. Katakanlah ISIS ya. Memang beberapa tahun yang lalu setelah ISIS muncul tahun 2014 itu juga terjadi radikalisasi di kalangan anak oleh para ekstremis ISIS gitu. Tetapi apa yang terjadi tahun lalu itu mengagetkan karena ternyata bukan dari ISIS gitu. Radikalisme itu tidak lagi semata-mata bersumber dari ideologi keagamaan, tetapi juga ideologi non keagamaan yang dalam hal ini ditemukan bahwa mereka terpapar oleh narasi neonazi ataupun white supremacy yang itu cukup membingungkan karena sangat tidak relevan dengan kebudayaan kita sebenarnya ya. Ya. Karena neonazi dan white supremacy itu kan ideologi ekstrim kanan di Eropa dan juga di Amerika. Tapi kenapa kemudian kok anak-anak kita ikut terpapar? Nah, itulah yang kemudian menjadi satu apa namanya keprihatinan hari ini bahwa ideologi radikalisme ini tidak lagi semata-mata terbatas pada agama, Ya. tapi juga sudah meluas. Dan di sini peran media digital, media sosial itu sangat luar biasa, tidak lagi semata-mata ditentukan oleh sejauh mana kebudayaan masyarakat lokal itu beresonansi dengan ideologi yang ditawarkan gitu. Mhm. Pertanyaannya Biasanya kan tadi, begitu. ya, pertanyaannya kan tadi kenapa pendekatan yang bahkan tidak berbasis agama, neonazi dan lain sebagainya tadi bisa diabsorb begitu ya oleh anak-anak begitu, Pak Irfan? Ya, itulah yang menjadi juga pertanyaan yang menarik buat para peneliti seperti saya gitu ya. Dan itu juga menunjukkan satu perubahan yang sangat signifikan di dalam kehidupan sosial kita, bahwa platform sosial itu tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh bagaimana interaksi sosialisasi anak dengan masyarakat sekitarnya. Karena anak-anak itu sekarang sudah langsung berhubungan dengan dunia virtual gitu ya, dunia digital itu sebagai bagian dari kebudayaan yang organik dalam kehidupan mereka gitu. Ya. Nah, sehingga apapun tawaran narasi ideologi, apakah itu agama ataukah itu sekuler, bahkan yang tidak ada hubungan dengan budaya kita pun, selama bisa menjawab kebutuhan mereka, needs mereka, maka mereka bisa menerima itu gitu. Oke. Nah, di sinilah yang hal yang harus kita perhatikan, yaitu aspek kebutuhan atau yang dalam teori radikalisasi itu needs gitu. Oke, tadi sempat ada pendekatan 3N ya. Ya. Needs, narrative, and networks. Ya. Boleh dijelaskan ini bagaimana needs atau kebutuhan emosional anak ini bisa menjadi pintu masuk paham radikalisasi tadi diterima oleh anak-anak. Oh, tapi Iya. ditahan dulu, nampaknya Pak Irfan ada pendengar kita dari Flores ya. Nanti kita akan jabarkan setelah kita sapa dulu Pak Putra ini di Flores. Pak Putra, selamat sore. Selamat sore Pro 3. Silahkan Pak Putra. Ya, kalau menurut saya sih cara mencegahnya itu seharusnya bagaimana agar pemerintah sama Kementerian Pendidikan itu aturnya dari tata belajar ya, karena sekarang itu peran penting itu seharusnya orang tua ya, karena bagaimanapun juga anak itu
dia harus dihadapkan dengan media sosial, misalnya kan kayak Android kan, karena sekarang kita tahu ya banyak anak-anak usia dini itu baik SD, SMP maupun SMA itu memang mereka diharuskan untuk megang Android karena kan sekarang itu sedikit-dikitnya di Android Kak. Jadi untuk mencari soal pun itu harusnya ke Google. Jadi Ya. sekarang itu yang paling penting itu peran orang tua. Seperti apa orang tua itu bisa mengawasi anaknya dan bagaimana ke depannya itu ya kembali kepada lingkungan dan keluarga itu sendiri. Baik, terima Begitu, kasih Kak. Terima masukannya kasih. Pak Putra tadi di Flores ya. Pelan-pelan dulu, mungkin nanti Pak Irfan juga akan menyorot ke situ ya Pak Irfan ya, sore ini ya. Tapi kita coba runut dulu tadi mengenai needs ya, needs, naratif dan juga network tadi. Needs dulu ini, bagaimana kebutuhan anak ini bisa menjadi pintu masuk paham-paham radikal tadi. Ya, jadi memang kan setiap anak itu memiliki kebutuhan psikologis yang sama ya. Kita bicara kebutuhan psikologis nih ya, bukan kebutuhan dasar ekonomis yang kebutuhan dasar yang arti makan, minum, sandang, papan, tapi kebutuhan yang bersifat psikososial. Dalam hal ini setiap anak itu kan sebenarnya membutuhkan penghargaan, dihargai, dihormati, membutuhkan rasa memiliki terhadap keluarga, kelompok sosial, teman pergaulan, dan identitas sosial lainnya. Jadi dua hal yang sebenarnya setiap anak itu membutuhkan dan seperti kata Pak Putra tadi, keluarga dan juga lingkungan sekolah seharusnya ya memberikan itu gitu kan, memberikan rasa untuk dihargai, rasa untuk dihormati, Diterima rasa begitu ya. diterima di dalam satu lingkungan gitu. Ya. Nah kan ada kalanya keluarga tidak harus a broken family, tidak harus keluarga yang misalnya orang tuanya bercerai dan seterusnya, tapi juga keluarga yang normal kadang-kadang juga bisa tidak sadar gitu ya, Tidak karena hadir. mungkin mereka tidak hadir dalam secara psikologis untuk memberikan memenuhi kebutuhan psikologis ya. Anak dipuji misalnya, anak misalnya tidak sesuai harapan orang tua kemudian kecewa dan malah melampiaskan menyalahkan anaknya. Inilah awal daripada persoalan yang kemudian dihadapi oleh anak. Nah, lebih-lebih lagi mereka harus menghadapi perundungan di sekolah misalnya, menghadapi bullying ya bagi anak-anak tertentu yang mungkin karena situasi di rumah seperti itu kemudian mendapatkan menjadi korban bullying. Nah, inilah pintu masuknya. Ada satu kebutuhan psikologis yang tidak bisa dipenuhi oleh ekosistem yang harusnya bisa memenuhi. Ya, Nah, itu. Oke, berarti kemudian anak ini yang tidak bisa terpenuhi needs-nya tadi, kebutuhannya tadi, mereka mencari jalan lain begitu ya, melalui media sosial, media digital, di mana di situ kan seperti hutan belantara ya, konten apapun diterima begitu atau dilihat, disaksikan begitu, termasuk konten radikal tadi ya, Pak Irfan. Ya tentu saja anak-anak mungkin tidak menyadari bagaimana mereka harus menyelesaikan masalahnya gitu. Tapi karena budaya kita hari ini memang anak baru lahir aja udah langsung pegang tadi ya Android kata Pak Putra ya. Artinya memang budaya digital Gen Z ini udah menjadi budaya mereka sehari-hari. Nah disitulah secara tidak sengaja mungkin juga karena sifat curiosity anak, lalu ketemulah mereka dengan konten-konten yang tadi itu menjawab kebutuhan mereka gitu ya, melalui gaming, melalui sosial media itu, dan juga mungkin awal-awalnya mereka nggak sengaja ya menemukan konten yang bersifat radikal gitu ya, yang akan mempengaruhi proses pertumbuhan psikologis mereka, basisnya curiosity tadi, tetapi karena sifat daripada digital ini kan dia ada algoritmanya gitu ya. Ada rekomendasi yang algoritmatik gitu sifatnya. Jadi sekali anak itu sudah mengunjungi satu laman tertentu, maka kemudian algoritma membawa mereka ke laman yang serupa, dan disitulah mereka ketemu dengan konten-konten yang mempengaruhi mereka kepada cara pandang baru dan memenuhi kebutuhan psikologis tadi itu. Nah, disitulah mereka kemudian lama-lama yang melalui satu proses mengalami radikalisasi dan akhirnya
kita tahu di ujungnya tiba-tiba ada anak yang merakit bom sendiri, lalu kemudian meledakkannya di sekolah gitu ya. Itu kan tidak langsung semudah itu melalui proses yang cukup panjang. Di luar nalar sih sebetulnya kalau anak-anak bisa melakukan itu ya, Pak Irfan ya. Berarti tadi konsep 3N ya, needs, ada kebutuhan, kemudian naratif tadi ya. Berarti melalui berbagai media begitu, termasuk game tadi untuk membentuk cara berpikir anak hingga menerima kekerasan tadi sebagai solusinya, sampai algoritma atau network tadi berarti. Ini ya bisa. itu yang digital infrastructure istilahnya, social infrastructure hari ini yang memungkinkan tadi itu narasi itu kemudian menyebar dan kemudian sampai ke anak-anak kita gitu. Jadi sebenarnya 3N itu needs, narrative, and network itu sebenarnya teori yang menjawab kenapa seseorang bisa mengalami radikalisasi gitu. Itu dibutuhkan 3 hal tadi baru seorang mengalami radikalisasi. Baik. Nah, untuk mengatasinya pun kemudian para ahli menyarankan menggunakan juga teori yang sama. Harus memenuhi kebutuhan anak-anak, harus melalui cerita gitu ya, melalui narasi, karena narasi ini punya daya tarik emosional yang bisa masuk bukan hanya ke dalam pikiran anak tapi juga kepada hati mereka gitu ya. Artinya kan kenapa sih sebenarnya anak-anak itu dengan mudah terpapar, itu karena medium ide konten itu disampaikan itu melalui cerita gitu ya. Cerita itu banyak bentuknya ya, tidak hanya dalam artian tekstual, tetapi juga dalam bentuk film, video klip, gaming, gitu, komik dan seterusnya. Nah itu kan sangat menarik. Nah anak-anak melalui gaming sekarang ini kan gaming perang dan kesukaan anak-anak lah ya, lebih masuk kan, begitu ya. Itu kan ada plotnya kan, ada plotnya, ada konflik, ada hero-nya, ada penjahatnya. Nah disitulah mereka mulai ditanamkan bahwa untuk mendapatkan kembali kebutuhan untuk diakui, dihormati itu kamu harus menjadi seorang hero gitu ya. Harus menjadi seorang yang pemberani gitu. Kenapa kamu dibully gitu ya? Kenapa kamu dibully? Itu karena memang ada masalah dengan kehidupan sosial kita ini. Ini sekolah ini yang menjadi penyebab kamu dibully. Kenapa kok sekolah membiarkan anak-anak yang melakukan bullying terhadap kamu kok diam saja begitu saja gitu ya. Nah akhirnya bukan dia ngebom si anak yang bully, bukan melawan pembalasan dendamnya itu kepada tatanan sosial gitu, kepada institusi sosial gitu. Baik. Jadi perlu mengcounter ya istilahnya ya untuk narasi-narasi yang tadi muncul sangat masif di media-media digital. Tapi kan kita juga punya pemerintah yang mengeluarkan regulasi yang baru-baru ini diterapkan, PP Tunas ya, untuk membatasi akses anak terhadap media sosial. Nah, apakah kebijakan ini sudah cukup efektif atau masih perlu lagi tambahan? Ditahan dulu Pak Irfan, kita break lagi ya untuk informasi berikut ini. Sambil kita undang lagi pendengar Pro 3 yang ingin bergabung kembali, silakan hubungi kami di 021 352 3172 atau 021 384 4545. Kami akan segera kembali. Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta. Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat. Betul. Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax. Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara. Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo, Sabtu pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas. Indonesia Menyapa Sore.
Pemerintah sudah mengeluarkan PP Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 yaitu PP Tunas untuk membatasi akses media sosial bagi anak-anak di bawah 17 tahun dan ini sudah efektif berlaku pada 28 Maret 2026 lalu. Nah, apakah kebijakan ini sudah cukup efektif untuk membuat atau melindungi anak-anak kita dari paparan konten-konten negatif di media sosial? Kita nanti akan lanjutkan kembali berbincang bersama Pak Irfan Abu Bakar, akademisi, peneliti senior dan penasihat di Studi Agama dan Kebudayaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelum ditanggapi Pak Irfan, kita sapa dulu Pak Sutrisno, pendengar kita dari Merauke ya. Pak Trisno, selamat sore. Selamat malam untuk Merauke. Selamat malam, dengan ya. Dengan Mbak Luna ini? Dengan Luna, Pak Sutrisno. Oh, silakan. iya. Ya. Begini ya Pak, masalah anak-anak ya. Ya. Ini kunci utamanya itu semua itu kesalahannya itu sumber kesalahannya itu ada di orang tua. Jadi karena orang tua itu kalau kata orang tua dulu, beliau itu kan ada sebagai guru besarnya anak-anak kan begitu kan. Nah, jadi kalau orang tua itu jeli melihat pola tingkah laku, pola pikirnya anak-anak, saya rasa anak-anak itu nggak sampai terpengaruh dengan konten-konten yang sekiranya akan bertentangan dengan narasi-narasi yang nggak baik kan. Oke. Apa sarannya Pak Sutrisno untuk orang tua? Orang tua ya, di zaman digital, gitu ya? Ya, orang tua walaupun sudah hidupnya di pedalaman, tapi kalau paham dengan kemajuan zaman, ya kan, ya jangan terlalu ketinggalan lah. Kita lihat anak-anak itu mau kemana, lagi ngapain dia, kita cari info sebagai orang tua. Baik. Cari tahu apa orang tua itu. Harus aktif ya orang tuanya ya berarti ya. Iya, itu Baik. wajib. Itu kan amanah dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita, lalu kita enjoy saja tidak mau mendidik anaknya. Orang tua apa itu? Itu Mbak Luna, terima kasih. Baik, makasih Pak Sutrisno di Merauke. Ada kegeraman tersendiri nampaknya begitu ya untuk orang tua harus aktif juga diliterasi lagi secara digitalnya. Silakan mungkin ada tanggapan, respon dari Pak Irfan atau kaitan juga dengan tadi ya PP Tunas. Silakan Pak Irfan. Ya, saya kira memang kan baru disadari sekarang mungkin juga karena peristiwa kemarin itu, pemboman di SMA 72 itu, pemerintah kita kemudian mencoba melakukan pencegahan di hulunya ya, yaitu sumber daripada platform network tadi, jaringan yang memungkinkan ideologi ekstremis ataupun digital itu kemudian sampai ke anak-anak kita gitu. Dengan adanya PP Tunas ini diharapkan penanggung jawab institusi-institusi medsos itu melakukan pembatasan gitu. Yeah. Sehingga ini bagus tentu saja, artinya dicegah di awal di hulu gitu ya, sehingga tidak lagi sebebas sebelumnya. Dan ini kan sebenarnya bukan hanya isu yang melanda Indonesia, bahkan Indonesia relatif telat dalam hal ini. Itu kan sebenarnya di Australia lebih awal. Dan kemudian beberapa negara lain juga sudah menyadari betapa bahayanya media digital ini terhadap perkembangan generasi kita ya, di masa yang akan datang. Tetapi tentu saja ada banyak juga tantangan dan juga masalah yang harus segera diatasi. Di level kebijakan saja tadi saya dengarkan beritanya dari Komdigi ya, bahwa di Direktorat Pengawasan menegur YouTube ya. Betul. Menegur YouTube yang tidak melaksanakan, tidak compliance, tidak taat terhadap aturan itu. Dan saya rasa ini perlu kita apresiasi di mana kebijakan itu harus diikuti dengan pengawasan yang cukup serius dan konsisten dari waktu ke waktu agar jangan sampai kita kemudian mengalami bocor lagi karena udah terlena, tidak ada peristiwa-peristiwa yang mengagetkan kita, kemudian pemilik ataupun pengusaha-pengusaha di media-media sosial ini kemudian juga membuka lagi, membebaskan lagi anak-anak itu. Nah itu satu. Yang kedua memang kalau
kita belajar dari pengalaman bahwa teknologi akses terhadap media sosial itu tidak bersifat statis gitu. Perkembangan ke depan tuh akan muncul lagi gitu platform baru di mana mereka bisa tidak terdeteksi atau tidak masuk dalam kerangka pencegahan pemerintah itu gitu. Dan ini kan kita belajar dari bagaimana dulu pemerintah menangani narasi ekstremis melalui media digital yang dilakukan oleh ISIS yang sangat masif ya melakukan propagandanya. Itu kan pemerintah taking down ya, men-take down website-website mereka. Tapi kan mereka kemudian bikin lagi yang lain gitu, yang baru, platform baru, bahkan mereka bikin platformnya sendiri untuk bisa menyebarkan ideologinya dan melestarikan, merawat networking mereka selama ini, komunikasi mereka itu. Jadi kita jangan hanya mengandalkan salah satu kebijakan dalam ekosistem ini, harus juga dilakukan strategi yang vaksinasi lah istilahnya ya, vaksinasi terhadap anak-anak ini supaya mereka memiliki kekebalan atau daya tahan, apa yang disebut dengan digital resiliency digital, yaitu ketahanan digital, bahwa walaupun mereka bebas gitu ya mengakses laman-laman ataupun platform digital, tapi mereka cukup memiliki ketahanan untuk tidak mudah terpapar. Nah, disinilah pentingnya critical media literacy atau digital media literacy itu dimiliki bukan hanya oleh anak-anak tapi juga oleh orang tua. Tadi siapa dari Papua, Bapak dari Papua tadi itu bagus sekali, memang itu adalah tanggung jawab orang tua. Tetapi yang juga kita harus hadapi sekarang ini, orang tua di zaman sekarang seperti tadi coba disinggung sama Mbak Luna, orang tua di zaman digital ini tantangannya berlipat-lipat dibandingkan orang tua di zaman kita dulu ya. Dan kemampuan literasi digitalnya beda-beda ya. Kemampuan literasi digitalnya berbeda-beda gitu ya. Berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Bahkan yang punya kemampuan literasi digital pun kalau tidak ikut melakukan safeguarding, melakukan kontrol yang terprogram di dalam keluarga, bisa bocor juga gitu ya. Baik. Apalagi yang memang tidak punya mekanisme sama sekali seperti itu. Nah, disinilah memang diperlukan satu strategi yang sifatnya komprehensif di pemerintah, di dunia pendidikan, di komunitas, ya kan, terutama di komunitas dalam hal ini yang bisa menyasar keluarga-keluarga untuk kemudian sama-sama menyebarluaskan narasi-narasi positif melalui berbagai formatnya gitu ya. Nah, kita harus kerjasama dengan beberapa pihak yang bisa memproduksi narasi-narasi yang menarik ya, televisi, radio, media-media sosial lainnya, media resmi ataupun media sosial lainnya untuk bisa membanjiri media ini dengan narasi-narasi yang bisa membantu mengembangkan identitas positif pada diri anak kita gitu. Nah, ini sebenarnya tantangan pendidikan secara umum sih sebenarnya. Berarti vaksinnya tadi adalah narasi positif ya yang disebar di media digital. Betul. Tadi di media sosial ya. Ini ada Pak Ramli di Banda Aceh berikutnya ya. Tadi dari Merauke, sekarang ke Aceh, ini dari Sabang sampai Merauke ya. Pak Ramli, selamat sore. Halo, Pak Ramli. Selamat sore. Iya, silakan Pak. Halo, Pak Ramli. Ya, silakan langsung boleh Pak. Tanggapannya gini aja. Ya. Yang salah kan pemerintah sama guru. Kenapa suruh belajar anak-anak sama HP? Saya aja rugi sampai 5 juta. Oh, kenapa itu Pak? Saya 1 SD, 1 SMP kan. Oh, harus dibekali HP. Nah, waktu COVID hari itu kan suruh belajar sama HP. Ya. Jadi sekarang nggak bisa lepas lagi. Oh, susah. Itulah. Apa kita tanya, mana mau ngaku udah? Kan? Begitu kita periksa HP dia udah dihapus. Baik. Itulah kerja apa yang salah kan? Karena enggak walaupun apa kasih spray aja dulu waktu Habis COVID sambung lagi. Ya. Nah, itu aja kalau sama saya belum
Baik, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramli di Banda Aceh. Ada tanggapan mungkin Pak Irfan, karena ini sudah era digital ya, anak-anak juga dibekali dengan kemampuan mengoperasikan gadget begitu. Ditandai pada waktu COVID kemarin ya, pembelajaran jarak jauh menggunakan media begitu. Silakan Pak Irfan. Iya, gadget ini kan instrumen ya, alat yang merupakan hasil daripada revolusi teknologi informasi gitu dan komunikasi. Jadi sebenarnya ini alat ini bisa memiliki dua fungsi yang bertolak belakang, seperti dua sisi mata uang ataupun mata pedang gitu. Ya. Dia bisa menjadi positif, bisa juga menjadi negatif gitu ya. Nah, kalau kita meninggalkannya sama sekali gitu ya, karena ada rasa takut terbawa pengaruh negatifnya, nah kita nggak akan dapat positifnya gitu ya. Artinya kita sebenarnya ini kan sebenarnya juga merupakan anugerah perkembangan daripada peradaban manusia yang sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Banyak sekali positifnya. Kita dengan cepat mendapatkan informasi. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kita membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan jawaban, itu bisa dengan sepersekian detik kita mendapatkan jawaban. Berbagai masalah kesehatan, masalah politik, masalah sosial dan lain sebagainya, itu tergantung sungguh kepada pemakainya gitu. Jadi pisau itu kan bisa digunakan untuk motong sayur, untuk mengupas buah-buahan, tapi juga untuk bisa digunakan untuk melukai orang. Gitu. Betul. Ya. Begitu juga dengan gadget. Gadget ini bisa sangat positif untuk perkembangan intelektual, perkembangan mental, bahkan perkembangan spiritual gitu, kesehatan juga seperti itu. Tapi juga bisa berdampak negatif kalau kemudian pemakainya itu tidak bisa menggunakannya dengan bijaksana. Nah, disinilah peran orang tua, peran guru, dan juga pemerintah dalam hal ini untuk melakukan pendidikan. Bagaimana nih menggunakan gadget ini secara bijaksana dihadapkan dengan adanya tantangan-tantangan di mana sekelompok orang juga menggunakan ini untuk menyebarkan narasi-narasi yang itu memberikan pengaruh yang negatif terhadap perkembangan psikologis anak, ya, termasuk pornografi, termasuk kemudian kekerasan. Jadi film-film kita produk daripada kebudayaan kita itu kan juga menjual sesuatu yang menarik, yaitu dengan memamerkan kekerasan dan lain sebagainya. Nah, pemerintah memang harus membuat batasan-batasan supaya konten-konten seperti ini tidak mudah diakses oleh anak-anak dengan membuat pembatasan usia, tetapi pada saat yang bersamaan juga harus ada strategi yang proaktif, yaitu untuk menandingi konten-konten seperti ini dan konten-konten yang lebih positif, sehingga tapi kelemahannya konten-konten positif nggak menarik. Nah, itu dia. Nanti kita lanjutkan lagi, Pak Irfan, contoh narasi positif yang bisa menyaingi konten-konten radikal atau konten negatif tadi ini seperti apa begitu. Nanti kita akan jabarkan lagi setelah kita jeda dengan informasi sekilas berikut ini. Bagi Anda yang masih ingin bergabung, silahkan hubungi kami di line telepon atau juga melalui WhatsApp Pro 3 RRI. Kilas Berita. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Maruli Simanjuntak menyampaikan TNI AD telah membangun sekitar 6.000 titik sumber air di berbagai wilayah Indonesia. Ia menyebutkan pembangunan titik air tersebut merupakan bagian dari kontribusi TNI AD dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah yang selama ini kesulitan mendapatkan akses air bersih. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kalau boleh dianalogikan pisau tadi, penggunaan pisau ya Pak Irfan. Kalau di media sosial banyak konten-konten yang diproduksi tutorial menggunakan pisau untuk melukai, itu banyak sekali kalau kita analogikan begitu ya. Kita harus bisa bikin konten-konten tutorial menggunakan pisau untuk memotong buah, mengupas buah, atau memotong sayur begitu ya. Seperti itu kurang lebih ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat konten positif yang disebarkan, apalagi ini untuk anak-anak, konsumsi anak-anak dan remaja, tapi tidak terasa menggurui, tetap menarik untuk anak-anak.
Pak Irfan? Ya tentu saja anak-anak nggak suka diceramahin, Nah, gitu iya. ya. Nah, lembaga-lembaga pemerintah kita itu kan mempunyai program untuk peningkatan kesadaran dan seterusnya, tetapi program-program itu terlalu menjemukan ya, monoton Monoton, gitu, ya. seminar, kemudian ada penceramah, memberikan ceramah. Jangankan anak-anak, orang tua saja itu bosan gitu, mengkonsumsi hal seperti itu. Karena itu memang harus lebih sering menggunakan produk budaya, yaitu dengan menampilkan film, itu video digital, film. Misalnya ambil contoh, apa coba film animasi yang box office ya, office yang kita produksi, film Jumbo, ya. ya kan? Nah itu kan film sebenarnya film bergenre anak-anak gitu. Nah, orang tua kemudian sama-sama satu keluarga menonton film Jumbo misalnya. Nah, lewat film-film seperti ini dengan genre seperti ini, maka nilai-nilai positif itu bisa ditanamkan kepada anak-anak tanpa mereka menyadarinya. Saya ingat waktu saya masih kecil dulu, saya ya termasuk masuk generasi ini ya, saya kelahiran akhir 60-an itu. Dulu saya itu ingat banget ada buku bacaan di sekolah itu yang bercerita tentang seorang anak di Jawa, di pedesaan Jawa, namanya Budi. Anak itu hujan-hujan bawa pelepah pisang gitu ya. Kemudian memberitahu penjaga rel kereta api gitu bahwa ada rel yang rusak gitu. Ya, ada rel yang rusak, dia hujan-hujan itu ke sana dan kemudian bisa dicegah kecelakaan karena jasa yang dia apa yang dia lakukan itu. Dan sampai hari ini saya tuh masih mengingat gambar tentang Budi membawa pelepah pisang hujan-hujan di rel kereta api. Saya nggak tahu rel kereta api yang mana karena saya dari Bima. Saya nggak pernah membayangkan kereta api seperti apa, rel kereta api itu seperti apa waktu saya masih kecil gitu. Tapi sampai setelah ini saya masih mengenang betapa heroiknya Budi gitu ya. Nah, heroisme seperti ini, bahwa anak bisa menjadi seorang pemberani, menjadi pahlawan, itu dengan membantu orang lain gitu. Memberitahu petugas rel kereta api bahwa ada yang rusak di rel kereta api dan menyelamatkan. Nah, film-film ataupun buku cerita ataupun komik dengan genre seperti ini harus lebih banyak lagi harus diproduksi. Membanjiri ya. Berarti ini perlu keterlibatan konten kreator, influencer sampai industri kreatif ya untuk upaya ini. Persis banget. Nah, begini ya, kalau misalnya kita nonton ada film yang Hollywood yang sangat populer, namanya judulnya Karate Kid. Itu berseri-seri kan Karate Kid. Itu kan sebenarnya ada unsur kekerasannya. Ya kan? Tapi kan kekerasan itu dibungkus, di framing sedemikian rupa melalui latihan karate gitu. Anak-anak berlatih karate gitu kan. Nah, yang anak-anak kemudian terlibat konflik mereka, yang satu kemudian dianiaya oleh yang lain karena guru karatenya mengajarkan tentang bahwa kekuatan itu harus dengan cara menganiaya orang lain, baru kemudian kita terlihat berkuasa dan hebat gitu ya. Tapi kemudian anak yang satu lagi kemudian diajarkan bahwa bela diri itu adalah sebuah semangat untuk membantu orang lain gitu, bukan untuk melukai orang lain. Dan akhirnya di akhir cerita Karate Kid itu kan yang menang anak yang memahami makna daripada bela diri dan menggunakan kekerasan itu hanya pada hal-hal yang dalam rangka demi kemanusiaan itu sendiri. Nah, nilai di balik itu mengajarkan tentang apa makna daripada heroisme, apa makna daripada bagaimana ketika kita dizolimi, apakah kita harus melakukan pembalasan yang ekstrim gitu ya, dengan membakar rumah, dengan mengebom misalnya perguruan silat, atau melakukan tawuran dan sebagainya. Film Karate Kid mengajarkan bahwa tidak, itu harus dengan lomba, ya kan? Diadakanlah lomba karate kompetisi dan positif, kompetisi yang positif. Ya. Nah, maksud saya begini, film nggak akan menarik kalau nggak ada konflik gitu. Betul.
Kalau kemudian hanya di apa namanya ditampilkan bahwa ada seorang anak yang membantu nenek-nenek gitu, apa namanya membimbingnya lewat jalan misalnya kan, membimbingnya crossing the street, itu oke, tetapi itu mungkin ya membosankan buat anak-anak. Jadi harus dipikirkan bagaimana framingnya dalam bentuk konflik. Misalnya kayak konflik di sekolah, bullying misalnya, itu harus ada pemecahannya. Di situ tuh diberikan sebuah pelajaran kepada anak-anak bahwa mereka harus ada nih hero-nya nih. Kalau ada berantem kemudian nanti dia berusaha untuk mendamaikan atau kemudian melibatkan orang tua dan seterusnya. Yang kayak gitu yang harus kemudian lebih banyak lagi disebarkan ke berbagai platform. Saya catat konten-konten seperti itu, tapi kan itu memerlukan pihak lain begitu ya untuk memproduksi narasi-narasi positif. Yang paling bisa dilakukan saat ini oleh orang tua, skup terdekat dengan anak-anak atau lingkungan sekolah, apa untuk mencegah meluasnya radikalisasi anak-anak ini? Singkat saja mungkin Pak Irfan, silakan. Ya, tentu saja itu kan jangka panjang ya dalam rangka bagaimana membangun identitas sosial anak yang sehat ya, mereka tumbuh dengan cara yang sehat, tapi juga pencegahan yang sifatnya dalam jangka pendek itu adalah bagaimana orang tua bisa membimbing anak-anaknya menghadapi konten-konten, bagaimana mereka punya semacam kebijaksanaan gitu ya menghadapi ketika mereka membuka mengakses sebuah konten gitu. Jadi harus ada mekanisme misalnya disebut dengan post, check, don't share gitu. Setelah mendapatkan satu konten itu jangan langsung buru-buru apa istilahnya itu tuh langsung menerimanya. Harus ada jeda dulu, ntar dulu nih apaan nih gitu kan. Orang tua tuh harus tahu misalnya kalau ada beberapa kriteria daripada manipulasi psikologi terhadap anak yang dilakukan oleh kelompok-kelompok seperti ini, biasanya akan membuat beberapa strategi. Salah satunya adalah merahasiakan. Jangan kasih tahu orang tua ya. Misalnya kayak gitu. Jangan kasih tahu orang dewasa. Atau kemudian membuat semacam urgensi gitu bahwa ini harus segera di-share. Kalau enggak, ini kita mati semua nih, gitu misalnya kayak gitu ya. Jadi beberapa trik-trik yang dilakukan oleh orang-orang yang memanipulasi psikologis anak ini itu harus dikasih tahu oleh orang tua. Salah satu itu tadi dua hal. Ketiga itu mereka biasanya suka melakukan blaming, mengkambing hitamkan misalnya pemerintah, mengkambing hitamkan pendidikan, mengkambing hitamkan tokoh agama terhadap persoalan yang dihadapi oleh anak-anak itu. Dan juga mereka suka memuji, suka flattering gitu, memuji kepada anak, oh kamu hebat, kalau kamu bisa melakukan pemboman ini, kamu menjadi hero, pahlawan, karena sebentar lagi kiamat, misalnya kayak gitu. Dengan cara seperti ini, orang akan sadar bahwa mereka harus segera disadarkan untuk kembali memperhatikan orang-orang seperti kalian. Kalian itu menjadi hero. Jadi dibalikin semua tuh nilai-nilai sama manipulasi psikologis itu. Nah itulah yang harus dimiliki oleh orang tua agar membimbing anak-anaknya. Oh ini red flag gitu. Kalau udah ada model kayak gini tuh harus segera lapor orang tua. Kemudian mencegah ya. Artinya tidak langsung di-share dan seterusnya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Irfan untuk edukasinya yang sudah disampaikan di sore hari ini ya. Selamat sore Pak Irfan, sehat selalu untuk Anda. Selamat sore, terima kasih Mbak Luna. Akademisi, peneliti senior dan juga penasihat di Studi Agama dan Kebudayaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Irfan Abu Bakar. Kami telah hadirkan dalam dialog interaktif sore ini bersama Densus 88. Demikian telah kita ikuti dialog khusus kerjasama Radio Republik Indonesia Program 3 dengan Densus 88.